Naga terbang. Kakak. Kakak. Kamu aja nggak bisa kalahkan dia. Si kakek tua ini terlalu kuat. Para Master Shaolin. Tidak ada yang istimewa. Ada yang lain? Ada yang lain? Guru Deyin. Kamu adalah tetua yang dihormati. Apa? Mengandalkan jumlah? Untuk menindas yang sedikit? Amitabha. Kepala Hong, murid kecilku sudah tiba. Biarkan dia merasakan 18 telapak naga. Hah? Aku? Guru, kalau kau mau aku mati, bilang aja. Aku bukan tandingannya. Bahkan kakak pun tidak bisa. Atau mungkin kau harus pergi sendiri? Dasar bocah kurang ajar. Aku terluka dalam parah. Semua meridianku putus. Kalau aku bisa mengalahkannya, kenapa aku panggil kamu balik? Kamu bahkan gak bisa mengalahkannya, dan kamu mau aku pergi? Percaya diri. Teknik yang kuajarkan padamu, telapak Buddha Matahari Agung, sudah sampai level berapa? Mungkin level 0,1. Cukup buat pukul lalat atau nyamuk? Telapak Buddha Matahari Agung. Hehehe. Mantap. Kau benar-benar menguasai teknik Shaolin yang udah lama hilang. Hehehe. Ayo, ayo. Aku akan bertanding denganmu. Enggak. Kamu nggak dengar aku. Maksudku, aku baru mencapai level 0,1 di telapak Buddha Matahari Agung. Pak Hong, muridku bilang, dengan hanya 0,1 kekuatannya, dia bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Jadi sadarlah dan pergi. Apa? Ini kelewatan. Dasar bocah. Kutunjukkan padamu kekuatan 18 telapak penakluk naga. Gak. Guru, kamu ngomong besar. Orang akan mati. Kau dengar itu? Muridku bilang, kamu ngomong besar, omong kosong. 18 telapak penakluk naga, 18 telapak penakluk ular. Lebih tepatnya, Aku tidak bilang begitu. Jangan dengar guruku. Pak Hong, mari bicarakan ini. hei, muridku bilang, kamu mirip cewek. Bajingan, berani kau menghinaku. Siap-siap mati. Mulai dengan jurus besar. Guru, tolong aku. Rasakan ini, naga meloncat, menyesal. Ah, pergi. Tolong. Telapak Buddha, tingkat 10. Aku sudah berlatih keras selama 60 tahun, tapi cuma sampai tingkat 5. Ruofan, sungguh layak menjadi titisan bintang bela diri. Hah? Di mana Ketua Hong? Langkah ringan yang cepat sekali, hilang dalam sekejap. Adik seperguruan, ini bukan langkah ringannya. Itu telapak Budamu. Yue Shuang, bawa kakak seperguruanmu, dan pergilah berobat cepat. Oh, Ruofan, kultivasimu terlalu rendah. Ketua Hong tidak tega melukaimu. Tapi dalam 3 tahun, dia akan kembali, menantangmu lagi. Kamu harus berlatih keras. Tingkatkan kultivasimu. Guru, aku benar-benar tidak bisa meningkat lagi. Seolah-olah kamu bisa meningkat. Kamu sudah mencapai tingkat tertinggi dari telapak Buddha. Guru, selama 2 tahun terakhir, guru tidak berlatih bersamaku. Guru hanya mengirimku sendirian ke teras surgawi untuk berlatih. Guru, apa guru pikir aku terlalu bodoh? Bukan karena aku pikir kau bodoh. Tapi aku tidak berani berlatih telapak tangan denganmu lagi. Meridianku rusak selama sesi latihan kita olehmu. Guru, ada lalat di tubuhmu? PFT. Tidak, enggak. Ah. Mati total. Coba kau berani macam-macam sama guruku lagi PFT. Anak ini nggak tahu kekuatan sendiri.
Aku nggak bisa mempertahankannya di gunung. Atau suatu hari, dia bakal bunuh aku dengan satu telapak. Guru. 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 Hei, jangan sentuh aku. Guru Kinggongmu sekarang makin lama makin luar biasa, kau bahkan bisa terbang mundur. Sudahlah, kalau bisa hindari pertarungan, akan ku hindari. Jangan-jangan bocah ini, memberiku pukulan telapak lagi, aku abis. Muridku, kau sudah 10 tahun di gunung ini. Saatnya kau turun dan cari pengalaman. Turnamen Raja Bela Diri akan segera tiba. Kenapa kau tidak turun, dan bersaing untuk gelar Raja Bela Diri pertama? Pulihkan dunia persilatan, tanggung jawab besar menyelamatkan nyawa. Aku percayakan padamu. Muridku, turun dan ganggu orang lain. Dan berhenti ganggu aku. Turnamen Raja Bela Diri, aku tidak pergi. Selama 10 tahun, aku hanya belajar telapak Buddha dan sama sekali tidak meningkat. Kau tidak mengajarku ilmu bela diri lainnya. Kau ingin aku bertarung? Itu sama saja mengirimku ke kematian. Anak ini, benar-benar tidak tahu, kekuatannya sendiri. Bagus, supaya ketika dia turun, dia tidak akan merasa tak terkalahkan. Sombong dan angkuh, murid nakal, karena kau tidak tahu apa-apa. Itulah kenapa kau perlu turun dan cari pengalaman. Aku sudah memutuskan. Jika kau tidak menang, gelar Raja Bela Diri, jangan kembali menemuiku. Hei, guru-guru. Aku, seorang Raja Bela Diri? 10 tahun, aku tidak belajar apa-apa. Bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku? Zen. Kau pengemis kotor. Kau mau mati? Aku bukan pengemis. Aku Lin Ruofan. Lin Ruofan? Kamu kena TBC 10 tahun lalu, dan keluargamu mengirimmu ke Shaolin. Kamu sudah hilang bertahun-tahun. Kupikir kamu sudah mati. Zen, penyakitku sudah lama sembuh. Aku kembali untuk menemuimu. Hei. Kamu lagi apa? Sejujurnya, aku sudah punya orang di hati. Dibandingkan denganmu, seorang penderita TBC, dia 1000 kali lebih baik. Zen, kita tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Bagaimana kau bisa berubah hati? Dasar TBC, lepaskan aku. Stop. Dari mana pengemis bau ini? Berani-beraninya kamu cari masalah di rumah Lin? Huizu. Lin Huizu. Kau saudaraku, Lin Huizu. Pengemis bau. Kau ngomong apa sih? Siapa saudaramu? Huizu, pengemis bau ini adalah Lin Ruofan. Dia kembali kali ini pasti untuk memperebutkan harta keluarga. Singkirkan dia sekarang. Lin Ruofan. Lin Ruofan? Selama 10 tahun terakhir, keluarga Lin sudah menganggapmu mati. Sekarang, semua yang ada di keluarga Lin, milik Huizu. Kalau kamu tahu untung, enyahlah dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan baik padamu. Iya, dan aku akan menikah dengan Huizu, Lin Ruofan. Keluarga Lin sudah tidak ada tempat untukmu lagi. Pergi dari sini. Kamu akan menikah dengannya? Yang tumbuh besar bersamamu adalah aku. Akulah putra sulung asli keluarga Lin. Omong kosong. Hanya ada satu tuan muda di keluarga Lin. Dan itu aku. Aku petarung teratas di Zhongzhou. Kompetisi Raja Bela Diri Shaolin diadakan untukku. Dalam beberapa hari, aku akan menjadi Raja Bela Diri pertama yang maha kuasa. Kamu berani bersaing denganku? Lagi pula, Lin Ruofan. Mati 10 tahun lalu. Dasar pengemis bau, kamu cuma penipu. Benar kan, Bu? Iya. Lin Ruofan sudah lama mati. Pengawal. Usir pengemis palsu yang mengaku pewaris Lin dari sini. Kamu pikir lagi ngapain? Berhenti sekarang. Apa ini cara yang kuajarkan padamu untuk bersekongkol melawan orang? Ayah, Kamu anakku Ruofan? Tuan, Lin Ruofan ini pulang dan bilang seluruh keluarga Lin miliknya. Dia juga bilang akan mengusir aku dan Huizu. Bapak harus membela kami. Bibi, kamu memang jago memutarbalikkan? Hei, ayah,
Ayah kan gak sebodoh itu untuk percaya omong kosongnya, kan? Kurang ajar. Kamu baru pulang dan sudah tidak hormat pada orang tua, mengintimidasi adikmu. Apa-apaan ini? Ruofan, sekarang berlutut dan minta maaf pada bibimu. Minta maaf sama dia? Ayah, dengan IQ ayah yang segitu, gimana caranya jadi kepala keluarga Lin? Apa ayah benar-benar ayah kandungku? Berani kamu. 10 tahun latihan dan yang kamu pelajari hanya tidak hormat pada orang tua? Lihat adikmu Huizu, dia jago dalam sastra dan bela diri. Di usia semuda itu, dia sudah termasuk petarung top di Zhongzhou. Dan lihat dirimu. Kamu pergi 10 tahun. Ilmu bela diri apa yang kamu pelajari? Aduh, aku nggak bisa bilang aku belajar Buddha's Palm 10 tahun dan nggak belajar apa-apa, kan? Guruku bilang aku lemah dan sakit-sakitan, nggak cocok untuk bela diri, dia nggak pernah ngajarin aku ilmu apapun. Apa? Kamu pergi 10 tahun dan tidak belajar apa-apa? Siapa gurumu? Guruku adalah Raja Bela Diri. Dengan aku yang begitu gagal, kalau aku sebut namanya, bukankah aku akan mempermalukan sekolahnya? Ya ampun. Lihat betapa tidak bergunanya dia. Gurunya mungkin juga sama tidak bergunanya. Aib bagi keluarga. Aku, Lin Xiaoyue, punya reputasi yang harus dijaga. Bagaimana mungkin aku punya anak yang begitu gagal total? Lin Ruofan. Sampah yang tidak berguna sepertimu, gimana sih kamu punya muka untuk kembali ke keluarga Lin? Ayah, aku sarankan ayah. Mengusir dia secepat mungkin sebelum dia keluar dan merusak nama keluarga Lin. Siapa bilang aku tidak berguna? Guruku menyuruhku turun gunung untuk ikut turnamen Raja Bela Diri dan merebut gelar Raja Bela Diri teratas. Apa? Hahaha. Ruofan, kamu mau bersaing denganku untuk gelar putra sulung keluarga Lin? Gelar ini? Kamu mau cari mati? Sepertinya TBC-mu belum sembuh. Otakmu juga kacau. Adikmu Huizu mulai belajar bela diri sejak usia 3 tahun. Pada usia 15, dia menjadi master tingkat atas di Zhongzhou. Orang yang bisa mewakili keluarga Lin dan ikut turnamen Raja Bela Diri hanyalah dia. Kamu sampah tak berguna, kamu juga mau ikut turnamen Raja Bela Diri? Tepat. Apalagi, biarkan sampah bodoh ini bertanding dengan kakak Huizu. Jika dia menang, maka biarkan dia pergi ke turnamen Raja Bela Diri. Ayo bertarung. Siapa takut? Jangan, kakak Ruofan. Ling Er. Tinju keluarga Lin dari kakak senior Huizu sudah mencapai tingkat 9, dan pukulannya sangat ganas. Mereka yang bertanding dengannya berakhir mati atau terluka. Kamu tidak boleh melawannya. Apa? Pengecut, kamu takut? Jika kamu ingin mewakili keluarga Lin dan ikut turnamen Raja Bela Diri, kamu harus kalahkan aku dulu. Tapi jangan khawatir, bertanding dengan sampah sepertimu, aku bahkan gak perlu pakai kekuatan penuh. Gini aja. Aku biarkan kamu pakai satu tangan. Gimana? Sayang, Lin Ruofan ini, bagaimanapun juga, putra sulung keluarga Lin. Menurutku, kenapa tidak biarkan dia pergi ke turnamen Raja Bela Diri? Jika dia memenangkan gelar Raja Bela Diri pertama, maka keluarga Lin kita akan mengakuinya sebagai putra sulung. Ibu. Apa kamu benar-benar rela membiarkan Ruofan pergi ke turnamen Raja Bela Diri dan tidak membiarkan Huizu pergi? Ini adalah kesempatan besar untuk terkenal. Sayang, sejak zaman dulu, selalu ada urutan senioritas. Jika kita biarkan Huizu ikut kompetisi, maka orang pasti akan bilang bahwa aku, sebagai ibu tiri, berat sebelah. Dan itu tidak baik untuk reputasimu, sayang. Baiklah, terserah kamu. Biarkan Ruofan pergi dan jadikan Huizu sebagai cadangan. Bocah, kamu tidak boleh kalah kali ini. Jika kamu mempermalukan keluarga Lin kita, aku akan mengeluarkanmu dari silsilah keluarga Lin. Turnamen Martial King. Guru, oh guru. Kenapa kau harus mendorongku sampai mati? Astaga. Ampuni aku, pahlawan.
Linger. Ada apa? Kamu bahkan gak bisa kalahkan aku, gimana bisa ikut turnamen Martial King? Kamu pikir aku mau ikut? Guruku yang memaksaku. Sekarang ayahku juga maksa. Sepertinya hanya aku yang bakal mati di turnamen Martial King. Baru mereka akan puas. Luofan? Linger gak mau kamu mati. Nggak percaya? Satu-satunya yang peduli padaku adalah Linger. Linger, aku nggak bisa. Ayah bilang aku kena TBC sejak kecil. Aku nggak bisa belajar bela diri. Luofan, kamu nggak bisa belajar bela diri. Linger akan berlatih keras dan melindungimu saat besar nanti. Luofan, aku akan mengajarimu teknik pedang rahasia keluargaku. Kamu bisa pakai di kompetisi nanti. 7 bentuk bunga berguguran milik keluarga Zhou. Perhatikan baik-baik. Aku nggak nyangka Linger bela dirinya sebagus itu. Luofan, coba latihan sekali. Aku akan memandumu. Luofan, kamu cuma lihat sekali, udah hafal semuanya. Dan aura pedang yang kuat ini. Ada apa ini? Gaya 7 bunga berguguran adalah teknik pedang dasar untuk pemula. Tenaga pedang seperti itu, bagaimana mungkin? Sepertinya bakatku lebih cocok untuk latihan pedang. Guruku menyuruhku berlatih teknik telapak tangan selama 10 tahun. Sia-sia 10 tahun kerja keras, semua jalan memutar itu. Aku tahu. Luofan, katanya, ilmu bela diri Shaolin adalah dasar dari semua ilmu bela diri. Kamu juga punya dukungan teknik dalam Shaolin. Jadi kamu cepat belajar apapun. Tapi kamu punya teknik dalam, tapi tidak punya gerakan nyata. Tidak ada cara untuk menang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide bagus. Apa kau tidak ingat setiap gerakan yang kau lihat, lalu selama pertandingan? Pertama, bertahan dan jangan menyerang, tunggu lawanmu menyelesaikan gerakannya. Kau pelajari gerakannya, lalu serang dia. Hei, ide bagus. Anakku, aku khawatir kau tidak bisa mengalahkan Lin Huizu. Jadi aku menyuap wasit, Master Mo. Tak disangka, keluarga Lin malah mengirim anak sakit-sakitan untuk bertanding. Hahaha. Ayah, kau sudah menurunkan semua ilmu bela dirimu padaku. Bahkan jika aku menghadapi Lin Huizu, aku tidak takut. Aku mau pingi dari pavilion Lingyun. Atas perintah pelindung kiri dan kanan persekutuan bela diri. Aku di sini untuk mengawasi seleksi wilayah tengah. Lin Xiaoyue, 20 tahun lalu, kau kalah dariku dalam pertandingan seleksi, menderita luka dalam parah, dan belum pulih sampai sekarang. Dan sekarang kau malah mengirim si lemah sakit-sakitan untuk bertanding dengan anakku? Keluarga Linmu benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Hahaha. Lin Ruofan, dasar sampah tak berguna berani bertanding denganku. Siapa yang memberimu nyali? Belum ditentukan siapa yang akan menang. Babak pertama, teknik telapak tangan. Pukul bata dengan tangan. Siapa yang paling banyak pecahin bata menang. Keluarga Cai duluan. Delapan bata.
Cai Biwu, sungguh mengesankan. Keluarga Cai adalah murid awam Shaolin. Telapak Fajra, ciri khas keluarga mereka, kuat dan ganas, jangan diremehkan. Lemah sakit-sakitan. Lihat ini. Bagus. Hahaha. Bagus. Hahaha. Astaga, ini pertandingan telapak, ya ampun. Ini kelemahanku, aku sudah latihan 10 tahun, tapi nggak ada kemajuan. Ronde ini kalah. Selanjutnya, Lin Ruofan, berapa bata? Kalau aku pakai, telapak Tathagata Matahari Agung, kekuatan penuhnya, aku mungkin bisa pecahin beberapa. 8 bata. Aku juga pecahin 8. Ini beneran? Orang sakit-sakitan ini beneran mau pecahin 8 bata? Sombong banget. Hati-hati, tanganmu bisa patah. Lin Ruofan, 8 bata ini terbuat dari batu olahan. Bahkan dengan 1000 pon, kamu nggak bisa gerakin. Tuan Lin, anakmu yang nggak berguna sombong banget. Hei, mau aku bantu duluan? Panggil dokter yang bagus? Dengan pukulan telapak ini siapa tahu, tangan anakmu bisa lumpuh. Lin Ruofan. Kalau kamu nggak pecahin 8 bata ini, keluar dari keluarga Lin sekarang, atau kamu bikin malu kita. Aku hancurkan sampai jadi debu. Tidak. Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? 8 bata ini sama sekali tidak bergerak. Hei, kalian keluarga Lin, dari tua ke muda, kalian semua tidak berguna, semuanya. Apa gunanya bertanding? Keluarga Cai pasti menang? Hahaha. Ayah, pecundang ini masih tidak ada gunanya. Lin Ruofan, kamu telah mempermalukan keluarga kita. Kehormatan keluarga kita telah kau sia-siakan. Saya umumkan, ronde 1, dimenangkan oleh keluarga Cai. Hahaha. Kepala keluarga Lin, bagaimana kalau begini? Suruh anakmu yang tidak berguna berlutut dan bersujud kepada keluarga Cai, dan anggap itu sebagai kekalahan. Sedangkan untuk 2 ronde berikutnya, kami bisa lewati saja. Kami akan ampuni nyawa anakmu yang tidak berguna, dan juga beri keluarga Linmu sedikit muka. Bagaimana pendapatmu? Betul. Aku benar-benar merasa seperti sudah menghancurkan batu bata itu. Cai Wan Quan, aku tidak akan pernah menyerah. CH, kamu cuma keras kepala. Nak, ronde berikutnya. Ambil nyawanya. Jangan khawatir, ayah. Ronde kedua, ilmu pedang, tanda tangani perjanjian kematian. Sampai mati. Perjanjian kematian? Tidak. Ruofan, ilmu pedangmu baru dipelajari. Jangan tanda tangani. Apa? Lin Ruofan, apa kamu takut? Baik, aku tanda tangan. Siapa takut? Baik. Jangan, teknik pedang Gunung Song keluarga Cai terkenal di seluruh dunia. Kakak Ruofan belajar dariku. 7 jurus bunga berguguran, yang masih level pemula. Jika mereka bertarung, kakak Ruofan pasti akan mati. Lin Ruofan, hari ini adalah hari kematianmu. Hei! Bocah, mau mati? Gaya pedang legendarismu, yang terbaik di dunia, aku, Zhou Ling sudah lama ingin mengujinya. Tuan Cai, giliranmu. Ling apa yang kau lakukan? Mundur sekarang. Ruofan, aku akan memancing gaya pedangnya. Setelah kau pelajari, serang dia. Jangan, kau akan mati. Mati untukmu, aku rela. Wah, Lin Ruofan, kamu beruntung dalam cinta. Lihat ini, badan itu, wajah itu. Oh, kau dan Lin Ruofan, sayang sekali. Jadi selirku. Aku akan membuatmu merasa seperti di surga. Hahaha. Bah,
Dasar kurang ajar. Kalahkan aku dulu. Rasakan ini. Ling Er. Ling Er. Gaya pedangnya tadi, apa kau hafal? Aku terlalu khawatir padamu. Tidak satu gerakan pun. Apa? Astaga. Pasangan yang malang sekali. Bagaimana kalau hari ini, aku akan mengirim kalian berdua mati. Rasakan ini. 8 pedang bersatu. Mana mungkin? Gak mungkin. Aku cuma pakai 20% kekuatan, buru-buru, dan ternyata dahsyat banget. Ruofan, kamu tadi pakai teknik apa? Telapak Tathagata Matahari Agung. Teknik pamungkas sedunia, telapak Tathagata Matahari Agung. Kok nggak bilang dari tadi sih? Aku baru sampai level 0,1. Percuma aja. Berapapun levelnya, pede aja. Kalahin aja dulu. Gak mungkin. Ilusi. Ini pasti ilusi. Biwu, kamu nggak apa-apa? Pak, aku nggak apa-apa. Pasti karena akhir-akhir ini, aku kebanyakan latihan. Jadi agak hilang kendali. Lawan sampah ini, kamu nggak perlu pakai kekuatan penuh. Tenang, bunuh si Lin yang sakit-sakitan. Ya. Tangan Buddha Ruyi. Lin Ruofan. Apa ini? Cai Biwu. Kamu bukan tandinganku, menyerah aja sekarang. Teknik setan apa itu? Lepasin aku kalau berani. Oke. Batuk-batuk. Tunggu, jangan. Ini pasti ilusi. Lin Ruofan. Aku akan bunuh kamu. Iya. Ya, kenapa kamu bandel banget? Salahku. Aku pukul terlalu keras, kamu nggak apa-apa? Biwu. Cepat. Hahaha, Master Mo. Cai Biwu sudah kehilangan kemampuan bertanding. Anakku Lin Ruofan menang. Tunggu. Lin Ruofan. Teknik apa yang baru kamu pakai? Aku pakai. Sudahlah, aku cuma tahu 01 dari telapak Tathagata Matahari Agung, malu banget. Tentu saja itu teknik keluarga Lin yang turun-temurun. Omong kosong. Tetua Lin, ilmu bela diri keluarga Linmu berasal dari Shaolin, katakan padaku. Tadi, anakmu yang tidak berguna itu, apakah dia menggunakan ilmu bela diri Shaolin? Ya. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi apapun teknik yang dia gunakan, keluarga Lin tetap menang. Master Mo, tolong umumkan hasilnya. Kau akui itu bukan kungfu Shaolin, kan? Tadi aku dengar, akhir-akhir ini, Sekte Jubah Ilahi Boguo menyusup ke negara-negara kita, diam-diam mencari petarung untuk mengajarkan ilmu penghisap asal. Bantu mereka menang turnamen menjadi yang teratas, Raja bela diri pertama, untuk mengendalikan nasib dunia persilatan kita. Aku juga pernah dengar. Ku dengar ilmu penghisap asal ini, kalau sudah dikuasai, membuatmu kebal senjata. Pada level tertingginya, bahkan bisa menyedot kekuatan seseorang dari jarak jauh. Tapi aku belum pernah melihatnya. Menurutku, Lin Ruofan menggunakan ilmu itu. Kalau tidak, dia menderita TBC sejak kecil, pasti sudah mati lama. Bagaimana mungkin dia sembuh dari TBC dan menguasai ilmu jahat tingkat tinggi? Apa? Ini. Tepat. Lin Ruofan bersekongkol dengan musuh. Dia dibesarkan oleh Sekte Jubah Ilahi, Iblis Pembunuh. Kalian sih imajinasinya liar banget. Yang kamu sebut tadi, Shi Wan Gong, aku bilang, yang aku latih itu ilmu bela diri Shaolin asli. Kalian semua kayak katak dalam tempurung, wajar kalau kalian belum pernah lihat. Shaolin Kungfu apaan?
Aku sudah mempelajari 72 seni Shaolin sejak kecil, dan belum pernah lihat teknik setan kayak gini. Itu karena kamu kurang bakat, ilmu saya tidak diwariskan ke sembarang orang, guruku cuma mengajariku. Omong kosong. Gurumu, ya? Aku pikir gurumu berasal dari kultus Shenyi. Benar. Lin Ruofan, kamu bilang kamu dari Shaolin. Kalau begitu, katakan siapa gurumu. Sepertinya kamu malah nggak bisa mengarang satu pun. Siapa bilang guruku dari kultus Shenyi? Siapa bilang guruku dari kultus Shenyi? Aku akan berterus terang. Akulah leluhur bela diri Shaolin, murid terakhir Guru Deyin. Hahaha. Maksudmu gurumu adalah Guru Deyin, pemimpin aliansi bela diri? Konon dua raja bela diri terakhir sama-sama dibimbing oleh Guru Deyin untuk mencapai hasil seperti itu. Mereka itu satu dalam sejuta, jenius bela diri. Kamu ini lemah dan sakit-sakitan. Mana mungkin Guru Deyin tertarik sama kamu? Iya, kamu lahir dengan kekurangan, dan bakatmu jelek. Mana mungkin kamu bisa jadi murid terakhir Guru Deyin? Lin Ruofan, Guru Deyin sudah pensiun bertahun-tahun, kamu pikir dengan berpura-pura jadi muridnya nggak ada yang bisa membongkarmu? Aku dan guruku sudah bertahun-tahun berkultivasi di Tongtian Platform di Gunung Song. Kamu belum pernah bertemu dengannya, itu wajar. Tongtian Platform. Tempat apa itu sih? Tongtian Platform. Konon katanya, di zaman kuno, Pangu menggunakan kapak raksasanya untuk membelah kekacauan. Udara jernih naik membentuk langit, udara keruh turun membentuk bumi, dan kapak raksasanya yang menciptakan dunia berubah menjadi Gunung Song. Dan di puncak Gunung Song, ada sebuah Tongtian Platform, tempat sakral di mana langit, bumi, dan manusia berkomunikasi. Kamu bilang kamu berkultivasi di Tongtian Platform? Betul, tempat itu, katanya guruku, Tongtian Platform adalah tempat terbaik untuk berlatih telapak Tathagata Matahari Agung. Telapak Tathagata Matahari Agung? Telapak Tathagata Matahari Agung adalah ilmu tertinggi Shaolin. Itu hanya legenda di dunia persilatan. Belum pernah ada yang melihatnya. Lin Ruofan, jangan kira hanya karena kau mengarang omongan tak jelas, aku akan percaya padamu. Hei, kau bicara ngawur. Ada batasnya. Siapa di sini yang bisa membuktikannya? Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti itu palsu. Jika kau sendiri tak bisa membuktikannya, berarti itu semua karangan. Guru Mo, bagaimana menurutmu? HMPH. Lin Ruofan, biar ku beritahu kau, pengawal surgawi persekutuan bela diri adalah murid Guru Deyin. Dan kau, bahkan kau tak layak membersihkan sepatu mereka. Mengaku dari sekte yang sama, HMPH. Aku kenal dua pengawal surgawi itu sangat baik. Mereka adalah kakak senior Xingren dan kakak senior Yue Shuang. Lin Ruofan, kamu punya nyali, beraninya kau menyebut nama pengawal surgawi, Saat mereka tiba di sini, mereka akan membuatmu menderita 1000 luka. Guru Mo, ilmu bela diri Lin Ruofan asalnya tidak jelas. Untuk memastikan dunia persilatan kita tidak ternoda oleh musuh, saya mohon Anda menghukumnya dengan keras. Persekutuan bela diri kita tidak akan pernah mentolerir ilmu bela diri jahat seperti itu. Dengan ini saya nyatakan, pemenang turnamen seleksi ini adalah... Tunggu. Kau bilang kau diperintahkan oleh dua pengawal surgawi untuk mengawasi turnamen. Begini caranya kau mengawasi? Beraninya kau meragukan penilaianku? Kau pantas mati. Aku pikir kau sudah dibeli oleh keluarga Chai. Bersekongkol dengan mereka untuk memanipulasi kompetisi, kaulah yang pantas mati. Kau memfitnahku. Kau memfitnah majelis bela diri. Kau memfitnah persekutuan bela diri. Jika persekutuan bela diri penuh dengan sampah sepertimu, maka persekutuan bela diri tidak punya alasan untuk ada. Kurang ajar. Lin Xiaoyue. Begini caramu mendidik anakmu yang tersayang? Kamu berani mengatakan aliansi bela diri tertinggi tidak bisa ada? Keluarga Linmu mau mati? Ruofan, kau anak durhaka. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Mo. Aku harus berlutut padanya. Kakak-kakak seniorku adalah pelindung teratas aliansi bela diri, guruku adalah ketua aliansi bela diri, dia hanyalah seekor anjing dari aliansi bela diri kita, kenapa aku harus berlutut padanya? Apa? Kau bajingan? Kamu ingin membawa keluarga Lin kita ke dalam kehancuran abadi? Lin Ruofan, aliansi bela diri adalah yang tertinggi di dunia persilatan. Kamu berani menyinggung aliansi? Kamu mau mati? Jangan seret seluruh keluarga Lin. Lin Ruofan, kamu adalah pembawa sial bagi keluarga Lin.
Paman Lin, tolong usir dia dari keluarga Lin. Biar dia tidak melibatkan aku dan Huizu. Menghina aliansi adalah kejahatan berat. Untuk aliansi, aku akan menghukummu. Au, au. Kok bisa? Mana mungkin? Kok bisa? Pak Chai, aku cuma pakai satu jari, biar nggak nyakitin kamu. Kamu mending pintar. Ini pemberontakan. Berani-beraninya kau menyerang di depanku. Lin Xiaoyue, aku akan melarang keluarga Linmu selamanya dari turnamen Raja Bela Diri. Ah, tentu saja tidak. Tuan Mo, Lin Ruofan hanya seorang anak yang tidak taat dan pemberontak. Tolong jangan melampiaskan pada keluarga Lin. Saya akan berikan separuh harta keluarga Lin sebagai tanda terima kasih. Ayah, Ah, kamu. Hei, jangan gitu. Keluarga Chai telah menegakkan disiplin untuk aliansi. Selama Tuan Chai baik-baik saja, aku tidak akan mengusutnya. Tuan Chai, keluarga Lin saya bersedia melepaskan kualifikasi turnamen Raja Bela Diri. Saya mohon ampun. Sekarang kamu mencoba menjilat? Anakmu Lin Ruofan melukai anakku, dan kemudian menggunakan ilmu hitam untuk menyergapku. Kalau kamu nggak menghindar dan terima 3 pukulanku, maka aku akan ampuni keluarga Lin. Jangan. Chai Wanquan dikenal sebagai tinju lengan besi. Ruofan akan dibunuh. nggak ngindar? Kamu pikir aku bodoh? Kenapa aku harus menyerah gelar Raja Bela Diri? Dasar anak durhaka. Kamu latihan ilmu terlarang dan didiskualifikasi, itu sudah sepantasnya. Kamu nggak boleh menyeret keluarga Lin. Aku akan mohon ampun ke Master Chai. Kamu sebaiknya terima saja hukumanmu. Jangan. Ruofan, jangan setuju sama dia. Lin Ruofan, si bodoh umur pendek hampir menghancurkan masa depan keluarga Lin, bahkan dipukul sampai mati pun, dia pantas. Lin Ruofan, kamu bikin keluarga Lin kalah turnamen, kamu juga mau menyeret seluruh keluarga ikut terpuruk, mati untuk menebus kesalahan adalah kemuliaanmu. Baiklah, aku biarin dia pukul aku 3 kali. Sekarang, apalagi yang mau kamu bilang? Ayo. Lin Ruofan, kamu sudah melukai Chai Biu. Setelah kamu mati akhirnya, hanya aku yang layak untuk pergi ke turnamen Raja Bela Diri. Raja Bela Diri pertama milikku. Kakak, jangan. Bagus. Lin Ruofan, waktunya mati. Hah? Ah? Ah? Ruofan, kamu nggak apa-apa. Jangan khawatir, Ling Er, aku nggak segampang itu dibunuh, kekuatannya nggak ada apa-apanya dibandingkan lalat yang aku usir. Bocah, teknik aneh apa ini? Dia bahkan tidak bergerak, tapi bisa membuatku luka dalam. Berani kau? Kamu lumayan, bocah. Kamu kena 4 pukulan dan tidak mati, tapi kamu sudah terluka parah. Kamu tidak akan bertahan malam ini. Kukira kamu istimewa. Cuma sampah pembohong. Dia nggak membunuhmu? Kamu benar-benar beruntung. Lin Huizu, dia juga orang Lin. Jangan keterlaluan. Dasar jalang. Kamu selalu membela Lin Ruofan. Kalian berdua sudah berhubungan, kan? Kamu bohong. Lin Huizu, kau berani mukul Ling Er? Lin Ruofan, kamu bahkan gak bisa lindungi diri sendiri, dan kamu masih peduli sama jalang kecil itu? Dia hanya seekor anjing keluarga Lin. Dan kamu, anjing liar, kamu cocok banget, sepasang anjing. Kamu bisa menghinaku, tapi aku nggak akan biarkan kamu hina Ling Er. Tuan Mo? Tadi, Tuan Chai memukul anakku. Dia memukulnya dan memarahinya. Tolong, ampunilah dan selamatkan keluargaku. Baiklah, lalu. Ampuni keluarga Lin, baik. Asalkan Lin Ruofan merangkak lewat sini, maka aku akan ampuni keluarga Lin selamanya. Kamu sudah memukulnya, kok bisa kamu ingkar janji? Dia udah jadi anjing liar. Anjing harus merangkak masuk lubang, kan? Hahaha. Ruofan, kelangsungan hidup keluarga Lin ada di tanganmu,
kau mau merangkak atau tidak? Merangkak? Sekarang? Merangkak, 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 Berangkat, berangkat. Patua, aku sudah kasih kau 3 jurus, kita sekarang imbang. Sama? Gak? Pemimpin sektemo, Lin Ruofan ini sama sekali tidak tulus dalam permohonan maafnya. Mohon pertahankan putusan semula. Kau harus melarang keluarga Lin dari Zhongzhou secara permanen dari turnamen Raja Bela Diri. Baik, aku umumkan mulai sekarang. Keluarga Lin dilarang dari turnamen Raja Bela Diri. Juga, usir keluarga Lin dari aliansi bela diri. Kau sudah mati. Kau hancurkan masa depan keluarga Lin. Ruofan, sekarang keluarga Lin sudah diusir dari aliansi bela diri. Apa kau puas sekarang? Ah, pemimpin sektemo. Ini adalah kesalahan Lin Ruofan sendiri. Mohon berbelas kasih. Mohon ampuni keluarga Lin. Kesalahan anak adalah kesalahan ayah. Jadi kesalahan Lin Ruofan harus ditanggung keluarga Lin. Ini. Ya, jika Lin Ruofan bukan anggota keluarga Lin, Konyol. Semua orang tahu bahwa Lin Ruofan adalah anakmu yang kabur dan sakit. aku nyatakan, aku usir Lin Ruofan dari keluarga Lin. Atas dasar apa Bapak mengusirku? Bukankah aku anakmu sendiri? Lebih dari 20 tahun lalu, Master De Yin sudah lama meramalkan. Mengatakan bahwa bintang Wuji akan menyinari keluarga Lin 20 tahun kemudian. Orang terpilih yang akan menjadi Raja Bela Diri pertama. Dan orang ini, Huizu. Aku tak bisa biarkanmu menghalangi kemajuan Huizu. Ya, lalu sudahkah Bapak pertimbangkan bahwa orang terpilih bintang Wuji adalah aku? Kurang ajar. Berani kau bicara ngawur. Kejahatan tak pernah menang atas kebaikan. Kau berlatih ilmu hitam dan jatuh ke jalan setan, sementara Huizu telah berlatih sejak kecil teknik Shaolin asli. Bagaimana bisa kau bandingkan? Bawakan aku pena. Lin Ruofan, putra sulung keluarga Lin, tidak berbakti dan berperilaku buruk. Telah membawa aib pada kehormatan keluarga Lin. Aku sangat berduka. Dengan ini aku usir dia dari keluarga Lin untuk menegakkan disiplin keluarga. Keluarga Lin udah nggak ada tempat buat kamu lagi. Keluar sekarang. Semua yang ada di keluarga Lin, semua punya Huizu. Kalau kamu pintar, kalau gitu, keluar sekarang. Kalau enggak, kamu bakal nyesel. Kamu bakal bayar pakai nyawamu. Kemuliaanmu. Lin Ruofan diusir dari keluarga Lin. Baik. Baiklah. Mulai sekarang, aku, Lin Ruofan, dengan keluarga Lin, gak ada ikatan lagi. Mulai hari ini, kamu udah bukan tuan muda keluarga Lin lagi. Coba aja kamu sombong sekarang. Keluarga Lin akhirnya ngusir hama ini. Kenapa sih kamu balik lagi? Mending kamu mati di luar sana dari awal. Diam. Kau berani mukul aku? Aku pukul kau. Ruofan tidak pernah menyakiti keluarga Lin. Kau cuma takut dia akan merebut posisi Lin Huizu, kan? Apa yang kau bicarakan? Dia pikir dia siapa? Aku? Takut sama dia? Dia itu orang sakit. Hidup tidak berharga. Dia hanya sampah. Pasti selama ini dia mengemis kemana-mana. Begitulah dia bertahan sampai sekarang. Sekarang aku mengerti. Sekte Jubah Ilahi suka menerima anak yatim piatu terlantar. Lin Ruofan lari dari rumah di ambang kematian. Sekte Jubah Ilahilah yang menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan. Dan mengajarinya teknik melahap asal. Tujuannya adalah untuk membuatnya mengembangkan ilmu setan. Menjadi Raja Bela Diri pertama, untuk mengendalikan nasib dunia persilatan kita. Pantas guru mengutusku turun menjadi Raja Bela Diri pertama, dan membersihkan dunia persilatan.
Jadi aliansi bela diri itu semuanya sampah seperti kau. Guru sudah tahu aliansi bela diri itu busuk. Kakak-kakak seniorku tidak bisa menangani, makanya dia menyuruhku turun gunung. Kau sangat sombong. Berani kau memfitnah aliansi bela diri. Kau pantas mati. Bajingan. Setelah semua ini kau masih berpura-pura menjadi murid guru Deyin dan mencoba merayu penjaga. Apa yang bisa kau lakukan? Bisa kau bawa mereka ke sini? Jika aku benar-benar bisa membuat dua penjaga surgawi yang kau sebut muncul lalu bagaimana? Guru Yue Shuang dan Xing Ren berkedudukan tinggi. Melihat mereka lebih sulit dari mencapai surga. Apalagi orang rendahan sepertimu bisa mengundang mereka. Baik. Tunggu saja. Dengan kecepatan kakak-kakak seniorku dari gunung ke sini butuh sekitar 15 menit. Mo Gezu, akui kesalahanmu sekarang, masih belum terlambat. Lin Ruofan. Kamu main trik lagi. Apa ini? Kamu pikir trik murahan ini bisa menipu Mo Gelao? Kamu salah. Pertandingan antara keluarga Chai dan Lin hari ini sudah dilaporkan. Aku sudah melaporkannya. Ufadasi bilang akan datang hari ini tapi tidak bilang kapan tepatnya. Kamu baru saja mengubah waktunya. Kamu pikir aku takut sama kamu? Cukup. Lin Ruofan. Kamu sudah diusir dari keluarga Lin. Keluar sekarang. Baiklah. Lagi pula, tempat ini aku tidak mau lama-lama. Ling Er, mau ikut aku? Aku ikut. Mau pergi? Lin Ruofan harus mati hari ini. Tunggu. Lin Ruofan, kamu bersekongkol dengan musuh, dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Benar, kita pasti tidak boleh membiarkan bocah ini lolos. Bocah ini sudah menguasai Shi Yuan Gong. Jika kita biarkan dia pergi, dia pasti akan kembali balas dendam. Kita tidak boleh membiarkan harimau lepas. Kepala keluarga Lin, Lin Ruofan telah mengkhianati kami kepada musuh. Dia pantas mati. Jika kamu membunuhnya, aku akan mengembalikan kualifikasi keluarga Lin untuk turnamen Raja Pendekar dan menjaminmu gelar keluarga bela diri. Bagaimana menurutmu? Kamu? Ruofan, putuskan meridianmu sendiri. Hancurkan kungfumu. Aku akan memohon tuanmu. Mengampunimu. Putuskan meridianku sendiri, hancurkan kungfuku sendiri. Gak mau. Lin Ruofan, keluarga Lin memberimu hidup. Sekarang kami hanya minta kamu putus meridianmu dan rusak kungfumu. Kamu terlalu mudah. Apa? Masih nggak mau? Menunggu kedua penjaga surgawimu menyelamatkanmu? Kakak senior dan adik senior masih belum datang? Yo. Kamu benar-benar berharap seseorang membantumu? Lin Ruofan, aku tidak ingin ayah dan anak bertengkar. Sebaiknya kamu lakukan sendiri. Lin Ruofan, jangan kira merusak kungfumu akan membuatku melepaskanmu. Kau mau aku menyerah? Mimpi saja. Ruofan, jadi kau hanya seorang pengecut, ya? Keluarga Lin membesarkanmu 10 tahun, hanya memintamu melumpuhkan kungfumu sendiri. Itu sudah lunak. Kau mencoba mengambil nyawa Ruofan. Nyawanya? Dia orang yang pendek umur. Seharusnya dia sudah mati sejak lama. Dia sudah hidup 10 tahun tambahan. Bersyukurlah. Aku akhirnya mengerti kenapa guru baru sekarang mengizinkanku turun gunung. Jadi dunia persilatan sekejam ini. Bahkan orang-orang terdekatku menginginkan nyawaku. Lin melahirkanku, bukan membesarkanku. Ilmu bela diriku tidak diajarkan oleh keluarga Lin. Semua tentangku tak ada hubungan dengan Lin. Jika salah satu dari kalian mati di tanganku hari ini, jangan salahkan aku. Tuan Lin, keluarga Linmu menghasilkan monster seperti ini. Bukankah seharusnya kau membersihkan rumah? Jika Tuan Pelindung tahu bahwa keluarga Linmu memiliki anak yang begitu memberontak dan membuat mereka marah, kamu nggak akan sanggup. Pelindung kiri aliansi persilatan, Yue Shuang, dan pelindung kanan, Xing Ren, mereka nggak punya otak babi kayak kamu. Berani-beraninya kamu. Kamu berani panggil nama Tuan Pelindung? Cuma nama doang, kenapa harus takut? Sejak Raja Persilatan terakhir wafat, Tuan Pelindung Langit adalah otoritas tertinggi. Ini penghinaan besar. Kepala keluarga Lin, jika kamu tidak bunuh Lin Ruofan hari ini,
aliansi persilatan akan memusnahkan seluruh klan. Kepala keluarga Lin, Lin Ruofan telah bersekongkol dengan musuh dan mempraktikkan ilmu bela diri iblis. Jika dia tidak mati, itu tidak hanya akan menodai kehormatan keluarga Linmu, tetapi juga secara langsung membahayakan keamanan seluruh aliansi persilatan kita. Cuma kalau kamu turun tangan sendiri, dia baru mau tunduk pada vonis. Jika kamu terlalu lunak, keluarga Linmu akan hancur selamanya. Huizu, hari ini, kamu akan menjalankan hukuman keluarga untuk ayahmu. Lumpuhkan ilmu bela diri Lin Ruofan. Ya, Ayah. Lin Huizu, kamu pikir bisa kalahkan aku? Guru. Lin Huizu kejam. Jangan biarkan dia menjalankan hukuman keluarga, Guru. Huizu, barusan, dia sudah terluka parah oleh kepala keluarga Chai. Lumpuhkan saja ilmu bela dirinya. Tapi ampuni nyawanya. Baik, Ayah. Lin Ruofan, aku tidak akan memberimu keringanan. Hari ini aku ambil nyawamu yang sial. Lin Ruofan, aku di sini untuk menegakkan hukuman keluarga Ayah. Jika kamu berani melawan, berarti kamu melawan Ayah. Kamu akan dicap sebagai anak durhaka dan pemberontak. Di dunia persilatan, bakti selalu menjadi dasar dari karakter seseorang. Betapapun sombongnya Lin Ruofan, apakah dia berani melawan ayahnya? Baik. Akan kulihat. Apakah kamu sanggup membunuhku? Nak, ini semua salahmu. Kamu sendiri aja. Lin Ruofan, siap-siap mati. Ruofan, awas. Ruofan, kamu nggak apa-apa? Lin Huizu ini ternyata sekuat ini. Dia benar-benar yang terpilih, Raja Bela Diri pertama. Dasar lemah. Kamu nggak bisa ngalahin Huizu. Terima saja kematianmu. Lin Huizu, kamu beneran mau bunuh aku? Lin Ruofan, aku lagi ngejalanin disiplin keluarga buat ayah, berani kamu ngelak? Ya udah, aku gak akan ngelak. Aku mau lihat seberapa mampu kamu sebenarnya. Selanjutnya, aku bakal pakai kekuatan penuh, pergi ke alam baka, temui ibumu. Huizu. Kok bisa begini? Lin Ruofan, tanpa menggerakkan satu otot pun, mengalahkan Lin Huizu. Aku pernah dengar, teknik asal pemakan memiliki satu gerakan, sebuah ilmu batin yang tertinggi, disebut teknik pembalikan langit dan bumi. Dia bisa mengalihkan serangan lawannya kembali kepada mereka. Gerakan ini sepertinya dia sudah menguasai teknik itu. Ini. Tuan Lin, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Keluarga Lin kami, bagaimana bisa menghasilkan aib seperti ini? Aku sungguh telah mengecewakan nenek moyang kami. Tuan Lin, Anda sebaiknya melaksanakan eksekusi sendiri. Bunuh sampah persilatan ini untuk mencegah masalah berkepanjangan. Ayah, aku bukan ayahmu. Hari ini, aku sendiri akan membersihkan keluarga. Lin Ruofan, Patriark Lin adalah ayah kandungmu. Dia ingin membunuhmu, jadi mati sajalah. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah keluarga Lin. Jika kau benar-benar punya nyali, maka kembalikan hidupmu kepada keluarga Lin. Guru, kau ingin membunuh Ruofan? Kalau begitu, kau harus bunuh aku dulu. Minggir, Guru. pengkhianat. Berlutut dan mati. ayah. Jangan paksa aku. Lin Ruofan, ayahmu sendiri yang menangani ini sekarang, dan kau masih berani melawan? Jika kau berani melawan ayahmu, maka kau adalah binatang yang membunuh ayahnya sendiri. Lin Ruofan, ibumu adalah perempuan celaka yang pendek umur. Jadi cepatlah turun dan temani dia. Jangan berani kau hina ibuku. Diam. Kau mengkhianati keluarga Lin,
bergabung dengan jalan iblis. Jika kau bertobat dengan kematianmu, aku bisa menjaga kehormatan ibumu. Tapi jika kau tetap keras kepala, ibumu akan dihancurkan menjadi debu. Di alam baka, dia tak akan pernah tenang. Ayah benar-benar tega. Pengawal, Siap. gali makam nyonya pertama dan hancurkan. Siap. Jangan. Ayah, ku mohon. Apa kau rela mati? Baiklah. Aku akan lakukan. Tidak. Tidak. Kakak-kakak senior, Ku beri salam, tuanku. Penjaga surgawi. Salam hormat Tuan Penjaga Surgawi. Dia memang adik junior penjaga kiri dan kanan surgawi. Mo Pingi kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Pengkhianat keluarga Lin, kau terus menentang aliansi bela diri. Di sini aku yang menegakkan hukum. Betul. Dia juga bersekongkol dengan Boguo, mempraktikkan ilmu hitam, Shi Wan Gong, itu sungguh sampah nomor 1 di dunia persilatan. Begitu. Penjaga surgawi ini pasti berencana untuk membawa sampah Lin Ruofan ini kembali ke aliansi bela diri untuk mencabik-cabiknya. Keluarga Lin kami sudah memutuskan hubungan dengan Lin Ruofan. Kami tidak keberatan dengan keputusan aliansi bela diri. Benar. Aku, keluarga Chai, kami juga tidak keberatan. Oh, iya. Bajingan Lin Ruofan itu malah mengaku sebagai murid terakhir Master Deyin dan menyebut dua penjaga sebagai kakak dan adiknya. Ini aib bagi reputasi Master Deyin dan kedua penjaga. Sampah tak tahu malu seperti dia, bahkan mati pun tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya. Jadi, Anda pasti Master Lin. Bagaimana menurut Anda? Anakku menyinggung aliansi bela diri. Dia mendatangkan masalah bagi keluarga Lin. Aku sudah mengusirnya dari keluarga. Apapun keputusan aliansi bela diri, keluarga Lin tidak akan ikut campur. Kalian semua bilangnya enak aja. Kalau aku tidak mendengarnya langsung dari kalian, aku tidak akan percaya. Kalian memperlakukan adik juniorku seperti ini. Hah? Adik junior? Apa? Adik junior? Lin Ruofan benar-benar murid bungsumu. Apa kesalahanmu? Apa? Mungkinkah dia benar-benar murid terakhir Sifu Deyin? Enggak mungkin. Dia orang yang sakit-sakitan. Masa? Dia bicara yang sebenarnya. Ini nggak mungkin. Mungkinkah? Sifu Deyin meramalkan bintang bela diri ada di keluarga Lin kita. Iya, itu Ruofan. Dik, maaf mengagetkanmu. Untung kami datang tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana bisa kami menghadapi Sifu? Makasih, Kak. Aku nggak apa-apa. Ku beritahu kalian, Lin Ruofan adalah murid terakhir guruku. Berani kalian menghina dia? Itu penghinaan terhadap Shaolin, dan terhadap aliansi persilatan, Fred. Kurang ajar. Aku mati. Semua salahku. Chai itu, dia bilang, dia tawari aku setengah hartanya. Semua salah dia. Kamu menyalahgunakan kekuasaan. Kamu melanggar aturan aliansi persilatan. Aku, sang pelindung, akan mengeksekusimu sekarang juga. Pak pelindung, saya salah. Lin, Tuan Muda Lin, mulai sekarang, keluarga Chai hanya akan menghormati Anda sebagai yang tertinggi. Mohon, ampuni nyawaku. Sekarang menyesal? Terlambat. Mengenai hukumanmu, aliansi persilatan akan menanganinya dengan adil. Chai Wan Quan, aku bisa mengampuni nyawamu yang hina, tapi keluarga Chai akan diusir dari aliansi persilatan. Habis. Keluarga Chai selesai. Para penjaga, seret dia keluar.
kepala keluarga Lin. Giliranmu. Maafkan saya, Tuan Pelindung. Ayah, Lin Huizu itu jahat, bersama ibu kedua, mencoba membunuhku. Itulah kenapa 10 tahun lalu, aku kabur dari rumah. Hari ini, dia memutarbalikkan kebenaran, dan mencoba membunuhku berkali-kali. Apa kau tidak sadar sedikit pun? Lin Huizu itu jahat. Aku sudah tahu itu dari dulu. Tapi, Guru Deyin meramalkan bahwa bintang bela diri keluarga Lin adalah dia. Jadi, aku terus memanjakannya. Aku tidak pernah menyangka. Maafkan aku. Ketua keluarga Lin, nyawamu diampuni, tapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Hari ini, aku mencopotmu dari jabatanmu sebagai kepala keluarga. Lin Ruofan akan menggantikan sebagai kepala keluarga Lin. Ada yang keberatan? Ruofan, dia adalah titisan bintang bela diri. Dia akan menjadi kepala keluarga Lin. Aku nggak keberatan. Dengar, kalian semua. Lin Ruofan adalah orang pilihan Raja Bela Diri pertama. Hari ini, dia memenangkan kualifikasi Zhongzhou, dan secara resmi mewarisi kepala keluarga Lin. 1 bulan lagi, dia akan mewakili Zhongzhou dalam turnamen Raja Bela Diri. Kalian harus patuh perintah. Jangan membantah. Paham. Aku nolak. Lin Ruofan. 10 tahun terakhir, aku yang menjadi wajah keluarga Lin, dan aku yang selalu di sisi ayah, merawatnya sampai akhir. Kenapa? Pada akhirnya, semuanya menjadi milikmu. Kamu berani bertingkah di depanku? Kontribusi adik laki-lakiku untuk keluarga Lin bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh semut sepertimu. Hai perempuan, kamu berani mukul aku. Bajingan. Beraninya kamu begitu kasar kepada pelindung kiri dan kanan, berlutut dan minta maaf kepada mereka sekarang. Atau, aku akan melumpuhkan silatmu dan mengusirmu dari keluarga. Melumpuhkan silatku? Mimpi saja. Dasar semut tak berarti. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri dan melumpuhkan silatmu. Anak durhaka, berhenti di situ. Jarum maut 5 racun. Ini senjata beracun dari Boguo. Kenapa Lin Huizu punya ini? Jarum maut 5 racun. Racun ini tak ada penawarnya. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan, adik? Ayo kita kembali dulu. Sekarang kita lari kemana? Ke Gunung Wudu. Sekte Shenyi. Zen Zen. Sekarang, selanjutnya. Terserah padamu. Aku? Jarum 5 racun dikatakan bisa menyerang semua organ dalam waktu 1 batang dupa. Aku akan menggunakan teknik anak suci untuk menyembuhkan kakakku. Kalian semua turun duluan. Adik? Mantap. Ayo. Teknik innate child. Kamu sebenarnya ngapain sih? Aku. Kita kehabisan waktu. Ayo. Ruofan, jangan gegabah. Kakak. Maka aku akan. Kurang ajar. Lin Ruofan. Adik lagi sibuk menyelamatkan seseorang. Kamu bikin keributan, bikin dia kalap, pergi, menggaminan. Hei, Kak, kali ini siapa yang bikin kamu kesal? HMH. Kamu pikir siapa? Kak, aku salah apa, sih? Apa yang kamu lakukan ke Yue Shuang? Aku dengar semuanya dari luar. Apa yang kulakukan?
Aku cuma pakai ki sebagai jarum, dan menyalurkan kiku ke 36 titik akupuntur kakak senior buat detoks dia. Apa yang kulakukan? Ki jadi jarum? Beneran cuman detoks? Apa lagi? Kukira kalian berdua. Tunggu, ada yang aneh. 36 titik akupuntur utama di seluruh tubuh, banyak titik yang pribadi. Kamu tidak. Kamu buka baju dia? Gak. Beberapa titik akupuntur tanpa buka baju, nggak kelihatan jelas. Aku cuma lihat, aku nggak sentuh. Kamu sentuh? Aduh. Tuan muda, Tuan panggil Tuan muda. Oke, aku ngerti. Balik, Lin Ruofan. Ayah kau panggil aku? Ruofan, sekarang kau kepala keluarga Lin. Liontin giok ini adalah pusaka keluarga Lin. Ini melambangkan warisan kepala keluarga Lin. Hari ini, aku mempercayakannya padamu. Aku menyerahkan keluarga Lin ke tanganmu. 100 tahun yang lalu, keluarga Lin kita adalah keluarga silat teratas, dan semua mematuhi panggilan kita. Kemudian, entah bagaimana, perlahan menurun. Saat sampai padaku, sudah hancur total. Aku telah mengecewakan leluhur kita. Untungnya, sekarang aku punya kamu. Aku bisa menjawab kepada leluhur kita. Aku akhirnya bisa melepaskan bebasku dan menikmati pensiunku. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kau baru saja mengambil alih keluarga Lin. Banyak yang belum kau ketahui, tapi jangan khawatir. Ayahmu akan perlahan memberitahumu memberi. Kau. Ayah, ada apa? Ayah. Kau. Ayah. 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 Tuan. Lin Ruofan, berani kau bunuh ayahmu? Racun 7 langkah. Ayah, bagaimana dia bisa keracunan ini? Ini memang racun 7 langkah. Katanya, siapapun yang keracunan ini akan mati dalam 7 langkah. Racunnya sungguh kejam. Siapa yang meracuninya? Hanya orang terdekatnya yang bisa membuat ayah lengah. Bah, kamu berani memfitnahku? Jelas, kamu yang meracuni tehnya, dan kamu membunuh Tuan. Ayah sudah menyerahkan posisi ketua padaku, kenapa aku mau menyakitinya? Bicara soal racun, aku ragu kamu punya nyali. Tapi Lin Huizu, dia lain cerita. Wu Shujen, kamu kejam banget sih. Kamu kasih racun ini ke guru. Kamu bohong. Barusan, dia yang bersama guru. Guru masih meninggal dengan mata terbuka. Hari ini, aku akan mengungkap masalah ini ke publik. Biar semua tahu. Kamu yang merebut kekuasaan dan membunuh ayahmu. Kamu. Ayah, tenang saja. Aku akan bunuh Lin Huizu dengan tanganku sendiri. Balas dendammu. Satu bulan lagi, adalah turnamen Raja Bela Diri. Lin Huizu pasti akan pergi. Mungkin dia sudah bergabung dengan Sekte Jubah Ilahi. Kita harus waspada. Sekte Jubah Ilahi. Benar. Sekte Jubah Ilahi adalah aliran sesat dari Kerajaan Bo. Pengikutnya semua memakai jubah merah anti peluru, biasa disebut Sekte Jubah Ilahi. Pemimpin sekte menciptakan ilmu asal pelahap. Ia bisa membentuk tubuh sekeras besi dan baja. Konon ketika ilmu asal pelahap mencapai puncaknya, ia bahkan bisa menyerap kekuatan orang lain dari jarak jauh, sangat keji. Kenapa Sekte Jubah Ilahi datang dari Kerajaan Bo?
Dia merekrut banyak ahli bela diri untuk berlatih ilmu asal pelahap. Dia ingin mengacaukan dunia persilatan. Saat mereka melemah, kerajaan Bo akan menyerbu, mengambil keuntungan. Lin Huizu, anak durhaka ini, bahkan 100 kematian pun tidak bisa menebus dosanya. Dendam lama dan kebencian baru, aku tak akan pernah memaafkannya. Muridmu, Lin Huizu, ingin bergabung dengan Sekte Jubah Merah Guru, ajari aku teknik Shiwan. Lin Huizu, aku akan mengajarimu teknik Shiyuan. Apa untungnya bagiku? Aku akan mengabdi pada Sekte Jubah Merah dengan setia atas perintahmu. Sebagai hadiah sambutan. Ini tunanganku. Terimalah dia, Guru. Cantik sekali. Disukai olehmu, Guru, adalah kehormatannya. Zen, kamu harus pastikan melayani Guru dengan baik. Melayani guru. Suatu kehormatan. Bagus. Lin Huizu, atas pengabdianmu, kuajari kau teknik menelan kekosongan. Latih menelan kekosongan. Ada jalan pintas. Mau cepat menguasai? Cepat menguasai. Ajari aku, Guru. Tapi kau harus menahan sakit di luar batas ketahanan. Guru. Untuk mengalahkan Lin Ruofan, aku pertaruhkan nyawaku. Bagus. Ilmu jiwa pelahapku, level 9, hari ini, akhirnya aku menguasainya. Level 9? Bagaimana mungkin? Pemimpin hanya mencapai level 8. Aku harus melaporkan ini. Lin Ruofan. Begitu aku menguasai Sekte Shenyi, aku akan balas dendam padamu. Ilmu bela diri sang pemimpin sangat sempurna. Turnamen Raja Bela Diri besok. Raja Bela Diri teratas tahun ini, pasti kamu. Aku sudah menguasai ilmu asal pelahap, level 8. Aku sudah tak terkalahkan. Sekarang, aku punya pembantu lain. Merebut gelar Raja Bela Diri tertinggi. Semudah mengambil permen dari bayi. Pembantu? Kau benar. Murid Lin Huizu memberi hormat kepada kepala. Bagus. Lin Huizu selalu menjadi pendekar bela diri teratas di Zhongzhou. Kini, dengan dukungannya, aku pasti akan menyatukan dunia persilatan. Hanya satu yang bisa mengancamku. Hanya Lin Ruofan, bocah nakal itu. Kepala, ilmu seumur hidup, Lin Ruofan adalah jurus pamungkas Shaolin, telapak Buddha aku diam-diam buku, ilmu bela dirinya mencurinya kembali, silakan lihat. Apa? Cepat, bawakan padaku, cepat. Guru gak nyangka. Lin Huizu, aku sudah baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Aku bahkan membunuh ayahku sendiri. Kau kira kau siapa? Siapapun yang menghalangiku mati. Hah?
kau menguasai seni melahap tingkat 9? Guru, terima kasih atas seni melahapnya. Aku akan wujudkan keinginan terakhirmu dan menjadi raja bela diri teratas di Daxia. Besok, aku akan mewakili sekte pakaian ilahi di acara Raja Bela Diri. Kamu, siapa yang setuju? Ada yang keberatan? Tidak keberatan. Majelis Raja Bela Diri akan segera dimulai. Saksi untuk majelis ini adalah kepala dari 9 keluarga besar, yaitu pemimpin sekte Longhu, Yan Baohui, Zhao Chaoyang dari Jinjianggang, pemimpin sekte Kunlun Barat, Ma Hongwei, kepala keluarga Zhou Timur, Shen Hongwu, pemimpin biro pengawal gerbang naga, Guo Juzhong, pemimpin sekte Meteor, Shi Tailin, Ketua Perkumpulan Langit dan Bumi, Cui Wenhua. Tuan Villa Pedang terkenal, Zhang Yonghua. Pemimpin Istana Raja Naga, Zhang Liu Shui. Kakak, menurutmu, peluang adik junior melawan pemimpin jubah ilahi berapa? Tidak ada yang bisa mengalahkan adik junior kita. Tapi, pemimpin sekte jubah suci kursi Kok Lin Huizu duduk di sana. Apa? Ternyata dia. Orang ini kejam. Mungkinkah pemimpin sebelumnya sudah dibunuh? Kompetisi ini juara wilayah tengah kepala keluarga Lin, Lin Ruofan. Tuan Lin, kau bunuh ayahmu sendiri. Berani-beraninya kamu muncul di turnamen Raja Bela Diri? Tepat. Kalau kita biarkan bajingan seperti ini, menjadi Raja Bela Diri adalah aib bagi kami para pendekar. Kak Ruofan, lihat itu Lin Huizu. Ngapain dia di sini? Dia duduk di kursi pemimpin sekte jubah suci. Lihat 3 ketua aula mereka semua penjilat. Dia mungkin sudah mengambil hati mereka. Final turnamen Raja Bela Diri sekarang resmi dimulai. Lin Huizu, kamu benar-benar bergabung dengan sekte jubah ilahi? Dan bahkan naik ke tahta pemimpin sekte yang baru? Di mana pemimpin sekte sebelumnya? Apa yang kau lakukan padanya? Oh, pecundang itu. Aku sudah membunuhnya. Pemenang jadi raja, pecundang jadi bandit. Ikuti aku dan makmur. Lawan aku, dan mati. Lin Huizu, kau mengkhianati gurumu dan keluargamu. Apa hakmu untuk berpartisipasi dalam turnamen Raja Bela Diri? Kualifikasi? Kekuatan adalah kualifikasi. Lin Ruofan, kamu tidak takut padaku, kan? Kamu terlalu takut untuk melawanku? Takut sama kamu? Dulu aku tidak mengambil nyawa anjingmu. Hari ini, kau sendiri yang masuk ke dalam tanganku. Silakan naik ke atas ring. Dasar lemah sakit-sakitan. Kau tidak menyangka bahwa hari ini aku yang akan melawanmu? Tapi pertarungan ini, aku sudah menunggu ini sejak lama. Lin Huizu, kau telah melakukan banyak kejahatan. Jika kau mati di tanganku hari ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jangan besar mulut. Dulu, mungkin aku tak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, di mataku, kamu cuma sampah. Sepertinya kamu masih belum kapok. Hari ini, aku akan, demi keluarga Lin, bersihkan rumah. Seharusnya aku yang ambil nyawamu yang tak berharga. Hari ini, aku akan membalas dendam, dan mendapatkan balasanku. Lin Ruofan, kamu bukan tandingan bagi pemimpin kami sekarang. Berlutut dan minta ampun sekarang. Tepat. Bahkan pemimpin lama pun tewas dengan 1 pukulan.
Lin Ruofan, kamu akan mati hari ini. Lin Ruofan, kamu meracuni ayahmu sendiri. Seluruh dunia persilatan tahu bagaimana kamu masih punya muka untuk bersaing menjadi raja bela diri pertama. Kamu bohong. Guruku diracuni oleh Lin Huizu. Kamu yang bicara ngawur. Hari ini, aku akan tidak hanya membalaskan dendamku, tetapi juga membalaskan dendam almarhum ayahku. Lin Huizu, kamu pikir menjebakku bisa membalikkan hitam putih? Kebenaran, kita berdua tahu. Aku, Lin Ruofan, hati nuraniku bersih. Gak tahu malu. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu siapa yang terpilih oleh Raja Bela Diri pertama. Barulah dia bisa memimpin dunia persilatan. Seni melahap. Lin Huizu, kamu ternyata menguasai seni melahap. Seni melahap? Lin Huizu, kamu benar-benar menguasai ilmu bela diri iblis seperti itu. Hari ini, aku akan membasmi kejahatan ini dari dunia persilatan. Maut sudah dekat, tapi kamu masih sombong. Seni melahapku sudah mencapai tingkat 10. Kungfu Shaolinmu yang remeh. Bahkan tidak layak aku perhatikan. Telapak Buddha. Bagus. Ini benar-benar telapak Buddha. Kekuatannya sangat menakutkan. Apa? Dia hanya menggunakan satu gerakan dan dengan mudah mengalahkan Lin Huizu. Lin Ruofan ini, dia itu makhluk macam apa? Tidak. Aku tak bisa kalah. Lin Huizu, meskipun kamu telah menguasai ilmu penghisap hingga level tertinggi, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Kamu ingin mengalahkanku? Itu takkan pernah terjadi. Mustahil. Kemampuanku telah menembus 10 level. Aku sudah tak terkalahkan. Kekuatan adik laki-lakiku jauh melampaui yang kau bayangkan. Bahkan jika kau kembali dan berlatih selama 100 tahun, itu sia-sia. Lin Ruofan, hari ini, aku harus mengalahkanmu. Lin Huizu, kau bahkan menyerap energi dalam dari sekutumu sendiri. Lin Ruofan, energi dalam semua orang sekarang ada di dalam diriku. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Kakak, Ruofan, lari. Lin Ruofan, waktunya mati. Lin Ruofan, kukira kau dewa. Tak pernah kukira energimu bisa kugunakan. Kak, Ruofan. Jangan, kumohon. Lin Huizu, kumohon, lepaskan Ruofan, ya? Kau tahu, berapa banyak yang kukorbankan untuk sampai di sini? Aku harus mencabik-cabiknya, dan kalian semua akan mati. Kosong menjadi tiada. Itu Buddha. Apa yang terjadi? Kok energinya hilang? Pikiran di ubun-ubun. Ki dan nadi bersatu. Semua Buddha bersatu. Mustahil. Ini gak mungkin. Kalau kau berpikir begitu, kau sudah kalah. Amitabha. Semua hal bagaikan mimpi, buih, bayangan, embun, kilat. Guru, aku akhirnya mengerti. Kenapa kau menyuruhku turun gunung? Tidak ada jalan pintas menuju kebenaran, jalan surga dan perbuatan baik. Semua harus ingat, aku percaya cahaya kebenaran akan bersinar di bumi,